Ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Habib Ba'lawi lagi. Yang dimana mereka ini ya kalau berceramah itu suka mendoktrin, suka khurafat, menceritakan kisah-kisah yang tidak benar. Lalu kemudian ingin dianggap waliullah ya. Padahal mereka ini sangat jauh apa yang disebut waliullah. Nah teman-teman, jadi ini ada ceramah Habib yang dimana sangat sombong sekali ya, cucu Mang Alwi Ubed luar biasa di sini ya teman-teman ya. Jadi Habib Abdullah bil Faqih yang pantas jadi murid saya. Ya, jadi Habib Abdullah ini bilang ya yang pantas jadi murid saya itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Bayangkan teman-teman ya, Imam Mazhab saja mereka ini rendahkan. Apalagi ya orang-orang Indonesia ini mereka saja merendahkan Imam empat mazhab. Bahwasanya yang pantas menjadi murid saya itu adalah Imam Mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul adat. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Ad-Doktor Sayyidina Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad. Nah teman-teman ya, ulama empat mazhab saja itu sudah diakui oleh dunia bahwasanya ulama empat mazhab ini adalah ulama yang paling alim, yang paling berilmu. Lah ini kok ada oknum Habib yang mengklaim dirinya ini yang pantas untuk berguru dengan saya adalah empat imam mazhab. Coba ya teman-teman ya, di mana ya pikirannya itu ya, mereka kok selalu begitu ya, yaitu mengklaim di mana mereka ini suka mengklaim. Dan ini adalah bentuk kesombongan dan merendahkan yaitu empat imam mazhab. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ada satu video lagi yang dimana Habib tersebut itu setiap mengajar itu ditemani oleh Rasulullah SAW. Ini lebih ngaco lagi ya teman-teman ya. Kita langsung saja ya, mari kita simak videonya. Beliau radhiyallahu taala anhu kalau dibilang ketemu Rasulullah, setiap beliau ngajar yang menemani Nabi Muhammad. Ini bukan lagi mimpi, ditemani ngajarnya oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Di waktu kecil beliau dibawa oleh Al-Imam Al-Habar Al-Qutub ke rumahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Dan pada saat itu dalam keadaan membaca maulid, dan beliau pada itu waktu seperti Waladi Ahmad. Di waktu membaca ya Nabi salam alaika, beliau tarik-tarik jubah ayahnya. Ayah, waalaikum haba, itu siapa? Orang yang mukanya terang dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang tahu itu adalah Habib Abu Bakar dan Habib Abdul Qadir ayahnya. Langsung Habib Abu Bakar ambil, mulutnya ditutup, lalu bisikkan kepada Habib Abdul Qadir, jaga dia ya Habib Abdul Qadir, bahwa beliau akan menjadi orang besar. Siapa yang beliau lihat? Beliau lihat Nabi Maulana Muhammad. Umur segini sudah lihat Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi setiap mengajar katanya selalu ditemani oleh Rasulullah ya, bahkan bukan dalam mimpi, tapi ini ditemani secara sadar. Bahkan Ya. sejak kecil katanya Habib ini sudah bisa melihat Rasulullah SAW. Maka ini adalah dusta teman-teman ya. Istimewa sekali Anda ya ketika mengajar, misalkan membuka majelis ilmu selalu Rasulullah temani. Ini kan bohong sekali teman-teman ya. Makanya saya katakan di awal, pernah tidak ada pengakuan misalkan di majelisnya Imam Syafi'i, majelisnya Imam Hanafi, Maliki, Hambali. Kemudian mereka-mereka para ulama yang ahlul hadis, teman-teman seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ketika ya di satu majelisnya pernah tidak ada pengakuan dari mereka bahwa mereka didatangi atau ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hanya ngajar saja teman-teman, didatangi oleh Rasulullah, ditemani oleh Rasulullah. Sespesial itukah Anda ya? Lalu bagaimana dengan sahabat Nabi, tabi'in ya, tabi'ut tabi'in, imam mazhab teman-teman yang menjadi rujukan umat sampai dengan detik ini. Kitab-kitabnya mereka dipelajari ya. Ini luar biasa ya. Enggak pernah ada riwayat ya Imam Bukhari, Imam Muslim ngajar lalu mengaku ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dusta wallahi. Oke, teman-teman, kita lanjut di video yang kedua. Ini juga luar biasa dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya kitab Maulid Simtuduror ketika penulisannya teman-teman ya, ketika Habib ini mendiktekan untuk ditulis oleh anaknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu datang di situ ya. Mungkin maksudnya adalah Rasulullah mendiktekan kepada Habib ini, lalu Habib ini mendiktekan kepada anaknya. Berarti ini kan luar biasa teman-teman ya. Kitab yang betul-betul murni ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, kok nggak terkenal? Mana buktinya kitab tersebut? Kitab Maulid Simtuduror dijadikan sebagai rujukan dunia teman-teman ya. Kok enggak seistimewa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, ya, Tafsir Ibnu Katsir. Kok enggak bisa mengalahkan itu teman-teman ya? Dan kitab ini hanya terkenal di kalangan mereka, di kalangan Habib-Habib ini, di kalangan para sufi-sufi teman-teman. Tidak sefenomenal kitab-kitab Sahih Bukhari, kitab Al-Um, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Kok enggak terkenal gitu ya? Luar biasa. Baik, kita simak videonya. Zaman Habib Ali nggak ada laptop, dan Habib Ali Al-Habsyi ketika bikin karya Simtuduror tanpa nulis, beliau mendikte anaknya. Jadi anaknya ada di samping Habib Ali yaqadhah dengan Nabi, langsung bertemu dengan Rasulullah, disampaikan langsung di hadapan Rasulullah, ditulis oleh anaknya. Simtuduror ditulis 3 kali pertemuan saja dengan Rasulullah. 3 kali pertemuan. Jadi Simtuduror yang kita baca dimanapun dibaca, ini hasil karya Habib Ali 3 kali bertemu Rasulullah, bukan mimpi, tapi yaqadhah, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya nggak heran ya, sejak dari dulu saya mendengar mereka ini yang mampu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka, itu saya sudah tidak percaya. Ya, banyak ya orang-orang ya, teman-teman kita dulu itu percaya dengan yang namanya Habib ya, yang dimana Habib ini kan cucu Nabi, ya jelas mereka ini pasti bisa bertemu dengan Nabi. Dan bahkan ya ada orang yang mengatakan bahwasanya ini admin ini nggak percaya cucu Nabi, admin ini nggak percaya bahwasanya ya kalau Allah sudah berkehendak tentu Habib tersebut bisa melihat Nabi secara sadar, selalu begitu. Tapi setelah polemik nasab ini ya teman-teman ya, belum ada yang bisa menandingi, yaitu belum ada yang bisa membantah tesisnya Kiai Imad. Alhamdulillah kaum muslimin sudah mulai sadar ya, bahwasanya itu adalah khurafat. Coba teman-teman, sahabat Nabi ya, yang dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak pernah didatangi ya, semenjak Rasulullah itu wafat, tidak pernah didatangi secara sadar. Rasulullah tidak mendatangi sahabat Umar. Sahabat Umar tidak melihat Rasulullah secara sadar. Lah ini ujuk-ujuk datang mengaku cucu Nabi ya, katanya bisa melihat Rasulullah SAW secara sadar. Ini jelas-jelas pembodohan publik ya teman-teman. Orang yang semacam ini ya, kelak orang pertama yang akan dilempar ke api neraka teman-teman. Karena apa? Karena mereka ini berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sedangkan itu ada hadisnya, ada ancamannya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, yaitu Rasulullah, maka tempatkanlah ataupun maka mereka akan menempah, yaitu kursinya di neraka. La haula wala quwwata illa billah. Saya juga curiga ya teman-teman ya. Benar-benar saya curiga ya. Kenapa ya Habib-Habib ini dengan PD-nya mereka ini mengklaim demikian ya, bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar ya. Apakah ini ada yang namanya ya orang-orang Yahudi yang menyamar menjadi Islam dahulu lalu kemudian merosak ajaran Islam? Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa ini sangat bertentangan dengan 4 imam mazhab, yang dimana ajarannya 4 imam mazhab ya, itu tidak ada yang mereka ini mengklaim bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar ya. Ajarannya itu sama persis dengan Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Lah ini orang-orang yang mengklaim dirinya Habib, kok bisa ya teman-teman ya bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar gitu. Coba, ini dari mana? Kalau bukan mereka ini ingin merusak ajaran Islam yang sesungguhnya. Kasihan kaum muslimin ini yang sudah beratus-ratus tahun itu dibodoh-bodohin, diperbudak oleh Habib-Habib yang semacam ini. Bahkan mereka ini nasabnya juga rungkat
terputus dari Rasulullah SAW. Lalu apa lagi ya? Lalu mau bukti apa lagi? Khurufatnya itu memang sangat di luar ya, di luar akal gitu ya. Seakan-akan menandingi Rasulullah SAW. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.